Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Kali ini saya akan kembali menganalisa untuk cryptocurrency. Ya, tetap masih saya konsisten untuk kripto yang besar aja, ibaratnya di saham tuh Big Bang. Ya, Big Bang, Big Cap. Ya itulah. Nah, kenapa Bapak Ibu boleh atau mencoba diversifikasi asetnya ke, ya kalau menurut saya Bitcoin oke nih untuk simpan jangka panjang atau jangka menengah. Kenapa? Karena Bitcoin itu salah satu aset kelas yang murah dibandingkan emas. BTC lebih murah dan simple, bisa cair kapan saja dan tidak ada pengurangan biaya saat penjualan. Kalau Bapak Ibu jual emas, ya emas batangan, butuh duit jual emas batangan kan harus datang ke yang menerima penjualan emas ya. Dan itu Bapak Ibu ya, kita tahu harganya itu pasti naik terus. Tapi apakah bisa untuk emas itu dirata-ratakan setahun 30% saat ini? Kayaknya berat kan? Kayaknya berat. Nah, apa yang menjadi pilihan selain emas? Menurut saya loh ya, Bitcoin. Ya, yang rata-rata bisa kenaikannya 20-30% per tahun. Dan sekarang di 1,6 miliar. Ya, di 96.000 ya, sekitaran 1,6 miliar. Dan ada salah satu influencer kripto bilang kalau Bitcoin bisa ke 20 miliar. Bayangin dari 1,6 miliar ke 20 miliar. Dan apa yang menjadi pertimbangan lagi kalau Bapak Ibu mau simpan salah satu aset Bapak Ibu? Tadi kenaikannya 30% dan gampang cair atau gampang withdrawal. Kalau Bapak Ibu di exchange lokal itu kan langsung beli jual, harganya tertera di situ. Kalau emas tadi kembali lagi, emas itu misalnya ya walaupun Bapak Ibu kalau punya harga emas di harga 1 juta, kalau jual sekarang kan di 2 juta atau sekian ya nggak masalah. Tapi kan ada pengurangan itu. Misalnya harga emas sekarang kalau beli emas di 2 juta, kalau jual emas itu 1,8. Jadi ada sekitaran 10-25% perbedaan spread harga. Nah, kalau Bitcoin nggak ada. Dan Bitcoin bisa langsung jadi alat pembayaran. Di beberapa negara itu sudah menerima Bitcoin. Baik di hotel dan di yang lainnya. Ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu nih menjual dulu, langsung aja transaksi bayar dengan Bitcoin. Dan bagusnya Bitcoin ya, bisa dibawa kemana saja. Walaupun ya semuanya pure internet ya Bapak Ibu. Tapi kan Bapak Ibu bisa pakai wallet ya, hot wallet. Kalau takut simpan di exchange, kapan lagi Bapak Ibu bisa bawa kemana-mana tanpa orang tahu Bapak Ibu tuh misalnya punya aset Bitcoin, 1 Bitcoin, 2 Bitcoin, atau bahkan 10 Bitcoin. Bapak Ibu seperti orang biasa kan. Gak tahu di handphone Bapak Ibu ada 3 Bitcoin atau 1 Bitcoin ya. Beda Bapak Ibu bawa emas bawa sekilo kan kelihatan tuh dalam tas ya. Walaupun Bapak Ibu tenteng kan kelihatan, ibaratnya kalau masuk pesawat kelihatan ya. Kalau dirampok orang ya itu. Jadi itu ya, kalau menurut saya kalau untuk trading juga boleh. Kembali ke masing-masing. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk trading atau investasi, bisa menggunakan link tree di deskripsi lewat BingX, exchange luar ya, dan sudah saya pastikan aman, atau Binance atau MyTrade atau exchange lokal, toko kripto, Indodex dan lainnya ya. Kembali ke masing-masing. Itu ya sekilas untuk kalau tertarik, disclaimer. Dan ya yang tadi juga saya bilang ya, kapan lagi Bapak Ibu bisa bawa di dompet, Bapak Ibu bisa bawa jalan-jalan aset Bapak Ibu, tapi dia bisa bertumbuh. Ya rata-rata tadi 20-30% per tahun. Itu bagusnya Bitcoin. Tapi kalau masih ragu-ragu kalau bilang di Bitcoin ini judi ataupun ya scam ataupun ponzi, ya silakan lah, kembali ke masing-masing ya. Karena setiap orang itu kan berbeda-beda profil resikonya. Baik, kita langsung ke tradingnya. Bagaimana untuk Bitcoin? Tetap Bitcoin target saya awal Mei, minggu depan 100.000 ya. Cuman cari 3,5% aja sangat mungkin. Kemarin kalau Bapak Ibu nonton video saya, kenapa nggak nge-shot di 94.000 kalau tahu ada potensi koreksi? Nah ini yang saya takutin. Kenapa tiba-tiba dia naik? Kenapa? Harga 94.000 tuh harga nanggung.
Jadi kalau Bapak Ibu ingat video saya sebelumnya, saya akan nge-short BTC ini kalau dia di 100.000, 102.000. Saya baru nge-short ya. Nih target saya dia naik, koreksi, baru nge-short di bawah ini. Target saya dari 100.000 shotnya sampai 94.000. Jadi seperti ini ya, peluang besar dia naik dulu untuk BTC. Jadi nah ini bisa salah juga kan analisa saya. Perkiraan saya koreksi dulu, ambil di bawah. Tapi di grup Borneo Trader itu udah beli dari bawah ya waktu itu. Nah itu ya untuk BTC. Kalau dilihat time frame 4 jam, 4 jamnya memang bagus sideways-nya. Kenapa ini Bapak Ibu perhatikan? Ini saya hapus. Ini ada pola pembentukan ascending triangle. Tapi memang saya 2 hari ini nggak memperhatikan BTC, Bitcoin, dan kripto, lebih ke saham. Nah ini sebenarnya udah bagus. Jadi Bapak Ibu bisa pakai support 94.000. Jadi kalau dia ke 100-an ribu, nah nih ya 100.000 tuh resisten kuat. Itu kemungkinan besar tetap kepentok dan sideways. Range sideways-nya 94.000 sampai 102.000. Kemungkinan besar BTC. Kita lihat time frame mingguan bisa dipakai nggak? Belum. Time frame mingguannya kan masih setengah jalan nih. Kenapa? Karena tutupan candle mingguan itu di hari Senin pagi tutupannya. Nah, tapi kalau melihat seperti ini sampai Senin pagi itu masih bisa kalau menurut saya lah ya. Minggu depan tuh bisa sampai 100.000 baru satu candle weekly-nya koreksi. Ya harusnya minggu depan. Tapi naik dulu dia. Kemungkinan besar 100.000 baru koreksi satu candle. Ya mudah-mudahan nggak terlalu dalam ya. Mudah-mudahan di 94.000 aja. Tapi kalaupun koreksi sampai 86.000 tuh ya masih ideal lah. Ya malah kesempatan bagi Bapak Ibu yang berinvestasi nambah. Ya selama belum di all time high tambah aja. Jangan takut kalau Bapak Ibu sabar menunggu. Tapi ini kembali lagi disclaimer. Ya itu untuk BTC. Mudah-mudahan sesuai gambaran 3 hari ke depan sampai penutupan candle mingguannya hari Senin pagi itu ada potensi ke 100.000 dulu. BTC itu. Ya. Lanjut BNB. Waduh, BNB masih sideways ya, malah melemah nih. Coba lihat time frame weekly-nya minggu lalu. Koreksi biasa ya, nggak masalah menurut saya. Masih bisa ditoleransi lah. Tapi kita butuh konfirmasi dulu tutupan hari ini atau besok pagi Sabtu ya tanggal 3 itu tutupannya di atas 600 baru bagus. Kalau menurut saya hari Sabtu tutupan pagi ya di atas 600 aman. Jadi masih ada peluang dia minggu depan tuh 640, 620, 640 itu masih. Kita lihat ya. Sekarang agak-agak rawan tapi selama nggak tutup di bawah 590 sih menurut saya masih aman lah. Ya. Kita lihat hari ini kalau hijau tutupannya bagus. BNB itu. Boleh beli nggak ya? Sekarang boleh beli. Cut loss saja kalau dijebol 590. Tren jangka pendek. Kalau tertarik BTC. Lanjut. ETH malah bagus. Dan dia sudah confirm nggak breakout. Mestinya nih confirm breakout ya. 1.800 tuh Bapak Ibu bisa pakai support. Kalau dijebol itu bisa cut loss. Tapi daripada cut loss menurut saya kalau Bapak Ibu beli di atas 1.800 average down aja. Di 1.700, di 1.670. Average down di sini. Kenapa? Karena pandangan saya ETH itu tetap ke atas, tapi ada potensi dia membentuk handle, pola cup handle-nya ini. Nah, ada potensi koreksi dan baru naik lagi. Target kami masih sama, 2.100 XRP. Jadi kalau misalnya false break, kalau mau pakai stop loss sekitaran 2,5% atau average down nanti di 1.700, 1.670. Atau buyback di bawah area itu. Ya, coba lihat time frame 4 jam. 4 jamnya bagus. Ini Bapak Ibu perhatikan. Tuh, bagus. Dia sudah mengakhiri masa konsolidasinya, harusnya ke atas nih. Ya, aman untuk ETH. Target ETH minggu depan harusnya bisa 1.950, 2.000. ETH ya. Lanjut. XRP time frame 4 jamnya masih sideways. Melemah tapi ada pola ini yang terbentuk nanti view lebih kecil, lebih sempit itu pola cup and handle. Nah, kalau dia break 2,25 tembus buy on breakout. Kalau Bapak Ibu tertarik hari ini atau besok, kalau dia tembus 2,25 buy on breakout atau 2,26. Ya, buy on breakout. Cut loss di mana? Ya, cut loss aja di
2,15. Kenapa? Karena itu adalah neckline. Ya, toleransinya 2,15. Memang ya bisa dikatakan 2,2, 2,15 tuh area yang dulunya resisten jadi support. Target keberapa nih XRP minggu depan? Kalau jalan ya, yang penting kalau bisa Sabtu pagi besok candlenya udah hijau dan tutup di atas 2,26. Minggu depan ada potensi 2,5. Ya, minimal XRP. Lanjut Sol USDT. Sol USDT masih bagus. Sol USDT sideways. Untuk turun sepertinya enggak. Kalaupun koreksi-koreksi ya koreksi tipis ya paling maksimal 5%. Ya, 141, 142, 143 harusnya dijaga. Target masih sama minggu depan atau pertengahan Mei 180. Target saya 180. Ini sideways untuk naik. Kalau pandangan saya sideways untuk naik. Time frame 4 jamnya juga bagus. Apalagi kalau dia tembus 155 besok. Tapi nggak harus pagi ya. Pokoknya 155 tembus. Sabtu besok siap-siap. Minggu depan harusnya bisa. Sangat mungkin 180. Disclaimer, analisa kembali. Support yang harus dijaga 140. Jebol itu buang dulu. Ya. Itu. Untuk Sol. Lanjut. Ada bagus. Ke atas nggak? Ke atas kenapa? Ini ada Bapak Ibu perhatikan. Ada candle bullish engulfing. Udah dipastikan nih candle bullish engulfing. Mengkonfirmasi peluang besar ya. Mengkonfirmasi dia naik 0,8. Itu. Supportnya Bapak Ibu bisa pakai 0,67. Coba lihat time frame 4 jam. 4 jamnya juga bagus. Ya, sudah terus membentuk higher high. Jadi harusnya oke ya. Oh, ada. Supportnya Bapak Ibu bisa pakai 0,675, 0,68. Sudah terlihat tuh. Untuk ada. Menarik Bapak Ibu perhatikan. Lanjut. Dots bagus. Udah bisa dikatakan nih mantul dari support 0,17, target 0,2. Target 0,2. Kalau enggak Minggu Senin tuh bisa akan 0,2. Disclaimer ya, supportnya Bapak Ibu pakai 0,17. Peluang besar. Kenapa? Kalau Bapak Ibu lihat time frame 4 jam, dia sudah mematahkan minor downtrendnya. Tinggal tunggu tembus 0,185 dah ke 0,2. Ya, siap-siap. Kumpulin aja. Kalau pandangan saya, Doge itu sideways. Sebelum dia menembus 0,2 sideways. Jadi kalau dia ada koreksi ke 0,17, 0,172, 0,175, buy. Target rebound 0,2 minimal. Bisa lebih nggak? Ya, kalau Bapak Ibu lihat di history Doge ini, kadang dia bisa naik tinggi. Tapi habis itu kempes. Ya, kalau ditargetkan sampai 0,24 kan lumayan. Pokoknya terdekat Bapak Ibu targetkan aja dulu 0,2 sampai 0,21, 0,22. Itu Dots USDT. Lanjut Shiba. Shiba koreksi biasa. Kalau menurut saya ini koreksi biasa dan lebih cenderung kemana? Kalau Shiba nih gambarannya Shiba. Dan lihat Bapak Ibu gambarannya dia sudah koreksi dan mantul. Ini waktu itu saya bilang kan ada potensi koreksi. Pas dia mencoba menembus 0,001525 turun koreksi. Pas ya koreksinya. Pokoknya Bapak Ibu pakai aja supportnya 0,00128 sampai 0,00013. Stop lossnya di bawah itu 0,00128 dan target profit jangan pakai 0,04 tapi target profit minimal itu 0,001535 di area ini. Ya, kalau Bapak Ibu pakai exchange Indonesia tinggal kalikan aja berapa rupiah. Saya akan pakai USDT nih. Jadi target profit ke berapa nih? 0,00015 nih di tengah-tengah nih. Saya tulis TP1. Nah, ini TP1, ini TP2. Coba hitung risk reward kalau bayar sekarang. Biar Bapak Ibu juga tahu seberapa cut loss-nya. Cut loss-nya 0,00126. 6%, rewardnya minimal 15%. Risk reward bagus nggak? Ya bagus. Ideal nggak? Ideal. Hampir 2,5 kali lipat. Dan reward keduanya itu 1:5. Menarik Shiba diperhatikan. Lanjut yang terakhir. Nah ini mantap.
Manta sideways, condong ke atas, condong ke atas, condong 2 hari ke depan sampai hari Senin menembus 0,25 sampai 0,26. Support yang harus dijaga 0,22. Potensi ke atas iya jelas, peluang besar ya, bukan pasti. Nih kalau menurut saya sideways untuk naik ini ada pola pattern break dan targetnya nih. Target tiangnya nih. Tuh 0,3 tuh arahnya. Risk reward kita hitung. Cut loss-nya 10% di 0,215. Target profit minimal 0,3 itu 24%. Jadi risk reward 1/2. Ya, menarik untuk Manta. Itu aja kali ini ya. Kalau tanya saya lebih suka mana? Saya tetap lebih suka BTC, ETH, XRP, Solana, ADA, BNB. Yang kecil-kecilnya ya Shiba, Manta, Dots itu ya cari volatilitas ya, main di future. Disclaimer, analisa kembali. Sampai ketemu di video kripto selanjutnya. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar atau ada kritik saran ya, biar channel kripto ini berkembang.